Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Ibu Widya selaku dosen dari mata kuliah PPKN, dan selamat pagi juga kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 3, kelas D3A Fisioterapi, akan menyampaikan hasil tugas kami mengenai materi reaktualisasi Pancasila. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Dimulai dari saya, Nurlaili Tristanti, kemudian ada rekan saya, Ainun Nikmah Wira Atmaja, ada Dimas Dwitanto, Riana Wahyu Prastika, dan ada Fararida Anissa Istiataya. Untuk pembahasan yang pertama, akan saya sampaikan. Mari kita cari tahu apa itu reaktualisasi, apa itu Pancasila, dan apa itu reaktualisasi Pancasila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reaktualisasi adalah proses perbuatan mengaktualisasikan kembali. Adapun arti lainnya, reaktualisasi merupakan penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Kemudian, pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sendiri berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Kemudian, apa sih reaktualisasi Pancasila itu? Nah, reaktualisasi Pancasila adalah bagaimana cara mengamalkan, merealisasikan kembali nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, akar budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa, berbudaya, dan bernegara di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal. Hakikat dari kelima sila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Kemudian yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar Pancasila. Sebagai contoh, perubahan pada peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga ada nilai praksis. Nilai praksis adalah perwujudan dari nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai praksis juga berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat. Sebagai contoh, kita ambil nilai dasarnya sila pertama, yaitu ketuhanan. Maka, nilai instrumentalnya adalah norma agama. Kemudian nilai praksisnya yaitu kita melakukan hal-hal yang sudah diatur atau ditetapkan oleh agama. Aktualisasi Pancasila mencakup perubahan dan pembaharuan. Disebut perubahan karena dari Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi berubah-ubah dalam hal pemahaman masyarakat. Disebut sebagai pembaharuan karena pada pasca Reformasi 1998 banyak terjadinya perubahan amandemen-amandemen.
Contoh kasus Orde Lama. Pada tahun 1945 hingga 1950, setelah diputuskannya bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, ada upaya untuk merubah ideologi negara dengan paham komunisme yang nyata adanya. Pada tahun 1950 hingga 1959, Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal atau ideologi atau pandangan filsafat serta tradisi politik yang mendasar pada kebebasan dan persamaan hak. Pada tahun 1956 hingga 1965, ada penyimpangan penafsiran Pancasila terhadap konstitusi. Contohnya, mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Itu bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Pada masa Orde Baru, terjadi 1. Indoktrinasi Pancasila atau proses yang dilakukan berdasarkan satu sistem nilai untuk menanamkan gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku, dan kepercayaan tertentu. 2. P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang ditafsirkan sendiri oleh pemerintah yang rakyatnya harus menjalankannya. Namun, ternyata pedoman ini justru melenceng dari Pancasila. 3. Asas Tunggal. Asas Tunggal adalah kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah masa Presiden Soeharto tahun 1985 terhadap semua partai politik dan organisasi masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi mereka. 4. Stabilisasi. 5. Demokrasi sentralistik atau sentralisme demokrasi yang dimana linise keputusan politik yang dicapai melalui proses pemungutan suara mengikat semua anggota partai. Pada masa reformasi 1998, setelah Soeharto menjabat sebagai presiden, kalangan muda mulai merasakan jenuh dengan gaya pemerintahan yang otoriter. Maka, muncul reformasi untuk menggulingkan Presiden Soeharto karena sudah terlalu lama berkuasa sebagai presiden. Pasca 98, muncul reinterpretasi Pancasila yang berwujud mengamandemen beberapa pasal pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena sudah masa reformasi, maka tantangan yang dialami Pancasila semakin berat. Apakah bisa diaktualisasikan dengan baik ataupun tidak? Pada pasca 1998, kita berhak untuk melakukan pemilu secara demokratis, sehingga pada tahun ini, sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem demokratis. Sejak itulah, Pancasila ada sedikit harapan baru dalam merepresentasikan Pancasila. Secara pertimbangan politik, Pancasila perlu diaktualisasikan kembali dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, mengingat Pancasila sebagai ideologi nasional yang merupakan visi kebangsaan Indonesia yang dipandang sebagai sumber demokrasi yang baik di masa depan yang lahir dari sejarah kebangsaan Indonesia. Latar belakang dibutuhkan reaktualisasi Pancasila. Reaktualisasi Pancasila dibutuhkan sebagai tameng dalam menghadapi era globalisasi, di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesatnya. Globalisasi membawa perubahan-perubahan di berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, sosial budaya, hingga pendidikan. Indonesia sebagai bagian dari dunia global tentunya tidak dapat menghindari dari arus globalisasi yang menyebar dengan sangat cepat dalam satu dekade terakhir. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat untuk memudahkan kegiatan di berbagai bidang. Pertukaran barang dan jasa, penggunaan transportasi yang lebih maju, permudahnya memperoleh informasi dan pengetahuan adalah beberapa contoh positif dampak globalisasi bagi kehidupan. Bangsa Indonesia, era globalisasi tentunya memiliki dampak khusus terhadap karakter generasi muda. Segala kemudahan yang memanjakan dapat berdampak buruk bagi karakter-karakter bangsa yang seharusnya menjadi kunci untuk menyukseskan Indonesia. Dengan demikian, diperlukan usaha-usaha untuk membentengi generasi penerus bangsa Indonesia dari kejamnya dampak buruk globalisasi. Usaha tersebut tidak lain adalah dengan memperbarui dan menanamkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila, yang merupakan sebuah pondasi kokoh untuk membangun karakter generasi yang Pancasialis dengan cara mereaktualisasikan Pancasila. Indonesia saat ini berada di tengah-tengah era globalisasi dalam segala aspek kehidupan. Aspek tersebut mencakup aspek ilmiah dan sosial. Aspek ilmiah meliputi, yang pertama, posisi dan lokasi.
Segala kegiatan pembangunan yang mencakup masalah penempatan, pemeliharaan, dan pengembangan yang berkaitan dengan posisi dan lokasi seluruh wilayah Indonesia harus senantiasa mempertimbangkan sila-sila Pancasila secara konsisten. Yang kedua adalah bidang kekayaan alam. Pembangunan yang melibatkan kekayaan alam Indonesia yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan, tetap pengadaan, pengolahan, pendayagunaan, dan pemanfaat dan pengembangan, serta pelestarian segala sumber daya alam Indonesia harus senantiasa mempertimbangkan pengamalan sila-sila Pancasila secara konsisten. Yang terakhir adalah sumber daya manusia. Dengan pembangunan SDM yang tinggi, akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terhormat di mata dunia, sehingga menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa lain. Namun demikian, dalam pembangunan SDM ini tetap mempertimbangkan pengamalan sila-sila Pancasila secara konsisten. Aspek sosial meliputi yang pertama, yaitu bidang ideologi. Pembangunan dalam kerangka memperkokoh dan mempertebal ideologi bangsa dan bernegara tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Yang kedua adalah bidang politik. Pendidikan dan pembangunan di bidang politik bangsa Indonesia harus berlandaskan Pancasila, sehingga tidak dapat digunakan dengan landasan yang lain. Untuk itu, pendidikan dan pengembangan politik bagi bangsa Indonesia sangat penting dan pelaksanaannya tetap mempertimbangkan pengamalan sila-sila secara konsisten. Yang selanjutnya adalah bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi harus selalu berakar dan bersumber pada Pancasila secara konsisten. Pembangunan di bidang ekonomi harus mewujudkan aktualisasi Pancasila dalam wujud sebagai nilai dan ruh bagi ekonomi kerakyatan atas prinsip kebangsaan, keadilan, dan kemandirian. Sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme harga dan sosial, ekonomi kerakyatan, pemerintah yang memiliki aset produktif, dan dalam jumlah yang signifikan, terutama dalam kegiatan ekonomi, yang penting bagi negara dan menyangkut hidup orang banyak. Untuk itu, perlu pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang rumusannya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dalam menjamin dan berpihak pada pemberdayaan koperasi, serta usaha menengah, kecil, dan mikro atau disingkat UMKM. Yang selanjutnya adalah bidang sosial budaya. Pembangunan di bidang ini merumuskan pada aktualisasi Pancasila dalam wujud sebagai landasan ideal bagi pembangunan pendidikan, budaya, dan keagamaan di Indonesia, menghilangkan penonjolan kesukuan, keturunan, dan ras. Di bidang budaya, aktualisasi Pancasila yang berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang serasi, seimbang, serta kerakyatan. Dan yang terakhir adalah bidang Hankam. Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan wujud harus mewujudkan pengamalan sila-sila Pancasila secara konsisten. Cara mereaktualisasikan ideologi Pancasila di era global. Yang pertama adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, wirausaha, dan pergaulan di lingkungan masyarakat harus kembali dipertajam dan digiatkan. Yang selanjutnya adalah pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat apa sebenarnya makna Pancasila sebagai dasar negara. Tantangan reaktualisasi Pancasila di era globalisasi. Ada dua tantangan reaktualisasi Pancasila di era globalisasi ini, yaitu ada tantangan internal dan ada juga tantangan eksternal. Dari tantangan internal sendiri, yang pertama ada etnisitas. Etnisitas itu sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam hal budaya dan biologis, serta bertindak menurut pola-pola yang sama. Yang kedua ada sikap pragmatis. Sikap pragmatis itu sikap dan pemikiran yang berfokus pada hasil, biasanya menitik beratkan pada kepraktisan dibandingkan melihat segala sesuatu secara terperinci dan segala prosesnya. Masih dalam tantangan internal, ada juga abuse of power. Abuse of power ini tindakan penyalahgunaan wewenang. Biasanya dilakukan oleh pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Tindakan ini biasanya dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Biasanya tindakan ini disebut dengan korupsi. Ya, korupsi juga termasuk dalam tantangan internal. Lanjut ke tantangan eksternal. Dalam tantangan eksternal ini ada yang pertama ada globalisasi, yang kedua ada gerakan transnasionalisme. Biasanya gerakan transnasionalisme itu ada radikalisme, narkoba, dan yang lain-lain. Terus ada proxy war.
Proxy war sendiri biasanya disebut dengan perang tanpa bentuk, yaitu perang dengan menggunakan pihak ketiga seperti menggunakan teknologi modern atau dunia cyber. Terkadang dalam perang proxy ini, negara sasarannya tidak menyadari potensi upaya perpecahan. Untuk itulah, tetap tingkatkan kewaspadaan dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Macam-macam aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu aktualisasi Pancasila objektif dan aktualisasi Pancasila subjektif. Yang pertama, aktualisasi Pancasila subjektif. Aktualisasi Pancasila subjektif sendiri merupakan pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Kemudian yang kedua, aktualisasi Pancasila yang objektif. Aktualisasi Pancasila objektif sendiri yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain, legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan meliputi bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, dan pendidikan. Jadi dapat diambil kesimpulan, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah bagaimana cara mengamalkan, merealisasikan, menjawantahkan kembali nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, akar budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa, berbudaya, dan bernegara di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, diperlukan model, pendekatan metode, teknik, sasaran, dan contoh untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa, berbudaya, dan bernegara. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.